Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'du. Kemarin kita bahas apa? Wali, masuk wudhu mati. Sholat ya, sudah sholat ya. Sholat itu lagi tentu diawali dengan wudhu. Orang yang enggak wudhu, sholatnya tidak sah. Maka wudhunya harus sah dulu, baru kemudian bisa sholat dengan sah. Nek wudhunya gak sah, tentu sholatnya juga tidak sah. Karena memang syarat sahnya sholat itu adalah dengan wudhu. Sholat itu dimulai dari berdiri kalau mampu. Kalau kita mampu bisa dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu bisa dengan tidur, berbaring. Kalau berbaring itu tidak bisa, kedipan mata. Kalau kedipan mata tidak bisa, jadi sholat di kedip motor saya. Orang yang bepergian ketika dia di mobil atau ketika dia di pesawat, maka boleh dengan duduk. Kemudian menghadap kiblatnya gimana? Menghadap kiblatnya tidak harus menghadap ke barat. Yang penting menghadap kemana saja, mengikuti perjalanan kendaraan atau pesawat. Kita kemudian ketika di kendaraan terus kendaraannya lari ke sana, kalian bingung apa tadi betul ini? Tidak seperti boleh menghadap kemana saja. Nah, setelah itu kemudian tentu punya niat. Niat itu di dalam hati. Kehendak untuk sholat itulah sudah disebut niat. Orang kalau sudah menghadap kiblat, sudah berdiri, apalagi di masjid atau di sajadah, tentu dalam hatinya sudah terbersit niat. Setelah itu kemudian takbiratul ihram, membaca apa? Allah. Kemarin sudah saya terangkan, kan hanya mengulangi ya. Kemarin sudah kita terangkan takbiratul ihram itu ada 3 cara. Bisa Allahu Akbar bareng antara ngangkat tangan dengan membaca takbir. Allahu Akbar boleh. Gimana? Ini toh. Boleh lurus dengan apa? Telinga. Boleh dengan lurus dengan apa? Punggung.
bunda. Ya. Oh, alhamdulillah datang itu yang putri. Jadi sekali lagi ada 3 cara. Ngangkat boleh bareng-bareng Allahu Akbar, ngangkat tangan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Atau membaca takbir dulu baru diangkat tangannya. Allahu Akbar. Atau diangkat tangannya dulu baru takbir. Allahu Akbar. Boleh ya. Setelah itu kemudian tangan disendekapkan di dada, jangan perut di tengah-tengah ya. Tangan kanan berada di atas, tangan kiri berada di bawah. Ugel-ugel apa ugel-ugel itu? Ini lurus ya. Kemudian ini menggenggar. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya baina Allahumma Allahumma sim Antrian apa? Apa? Belum. Ya. Yang pendek. Gimana yang pendek? Foto ya. Kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Iya. Berarti ada harus dihafalkan khusus ya. Itu doa yang paling ya setengah-setengah. Ada yang doa yang lebih pendek lagi, tapi ini setengah-setengah. Dia terlalu pendek dan terlalu panjang. Terus riwayatnya juga bagus ya. Riwayatnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau yang wajah itu panjang sekali, ya, panjang sekali. Dan rata-rata kita itu hanya hafal Wabida likaumilkum wa anna minal muslimin. Rata-rata kita hanya sampai di situ. Padahal doanya jauh lebih panjang lagi. Nah, maka biar enggak terlalu panjang, sempurna bacaannya, tidak difoto ya. Maka yang paling pas itu menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama naqqal abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa tarji wal marad. Ya. Nanti yang belum hafal perlu saya catatkan doanya yang dihafalkan sehari-hari. Nah, setelah membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca ta'awudhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah. Alhamdulillah
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bagi sholat biasa, sholat sendirian. Kalau kalian sholat dengan imam, maka kalian ketika imam membaca Al-Fatihah, kalian cukup mendengarkan. Imam itu ada yang membaca Al-Fatihah itu dengan tanpa membaca basmalah, dengan keras. Ada yang menggunakan membaca basmalah dengan keras. Nabi sendiri dalam hadis itu banyak artinya di sini. Itu ketika membaca Al-Fatihah, Nabi tidak mengeraskan basmalahnya. Jadi dengan pelan, kemudian baru mengeraskan Alhamdulillahirabbil alamin. Nih contoh dalilnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Fatihah itu tidak dikeraskan basmalahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Bakar wa Umar radhiyallahu anhu kanu yaqta'una sholata alhamdulillahirabbil alamin. Riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu mengawali bacaan sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para makmum itu ketika sholat di belakangnya Rasulullah, kemudian sholat di belakangnya Abu Bakar, sholat di belakangnya Umar, itu para makmum tidak mendengar membaca basmalah, tapi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi a'udzu ta'awudz sama basmalahnya dibaca dengan pelan, bukan berarti Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar itu tidak membaca ta'awudz dan basmalah, tapi ta'awudz dan basmalahnya dibaca pelan, baru kemudian Al-Fatihahnya dikeraskan. Ada lagi? Nah, bagi makmum ketika mendengarkan imam membaca Fatihah, makmum cukup mendengarkan. Bacaan imam itu sudah mewakili makmum. Jadi makmum tidak perlu membaca. Kenapa? Oh, enak itu. Tapi khusus mendengarkan. Nah, kita itu ya. Jadi makmum ketika kalian menjadi makmum
sudah diwakili oleh imam, sehingga makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, kecuali kalau imamnya tidak membaca keras. Ketika sholat maghrib atau isya di rakaat ketiga di sholat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat di sholat isya, itu imam kan tidak membaca keras, maka makmum membaca sendiri, membaca basmalah dengan pelan. Nah, kalau di sholat zuhur dan asar karena imam tidak keras bacaannya, maka makmum juga membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama dan kedua di sholat zuhur dan asar itu bacaan makmum Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kemudian surat-suratan, ya. Tapi kalau di rakaat kedua dan ketiga cukup membaca Al-Fatihah. Ingat, sholat maghrib dan sholat zuhur dan asar imam tidak membaca keras, maka makmum juga membaca Al-Fatihah. Di rakaat pertama dan kedua makmum membaca Al-Fatihah dan surat-suratan, sementara rakaat ketiga dan keempat cukup membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian makmum membaca Amin, ya saya. Setelah itu kemudian membaca surat-suratan. Surat, membaca surat bisa diambil dari surat manapun, bisa juz amma, bisa wilayah juz amma, bisa penuh satu surat atau setengah surat, bebas. Alif Lam Mim cukup, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ya. Atau satu ayat toh, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh? Boleh. Yang penting membaca surat, salah satu surat dari Al-Quran, ya. Atau bisa diambil dari juz amma. Qul huwallahu ahad. Gitu. Nah, kalau di juz amma, kalau suratnya itu dimulai dengan bismillah, maka membacanya juga dimulai dari bismillah. Kalau keras, maka bismillah. Imam membaca waktu keras, jangan imamnya bismillahnya disirrikan, dipelankan bacanya, namanya membaca kulhu. Maka dia membaca bismillahnya dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Tapi kalau membaca surat-suratan yang tidak diawali dengan basmalah, maka tidak perlu membaca basmalah. Umpamanya imamnya itu membaca di surat selain juz amma, tengah-tengah ayat, tengah-tengah surat, maka tidak perlu membaca basmalah. Langsung membaca ayatnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah.
surat Asy-Syura. Tidak perlu diawali dengan membaca apa itu? Terus. Karena basmalah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi kalau mengawali ayat atau mengawali surat itu di surat awal, maka dia membaca basmalah. Tapi kalau tengah-tengah surat, maka tidak perlu membaca basmalah. Bisa dipahami ya? Setelah membaca surat-surat dari Al-Quran, kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian apa? Ruku. Ruku itu posisi kalau bisa itu lurus antara badan, punggung, dan kepala. Lurus. Tangannya diluruskan, tidak boleh ditekuk. Telapak tangan memegang lutut, dan tangan tidak boleh ditekuk, diluruskan. Diluruskan. Apa dok? Jadi ruku itu telapak tangan memegang apa? Lutut, kemudian punggung dan kepala apa? Lurus. Tangan tidak boleh ditekuk, harus lurus. Sambil membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Apa itu? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Cukup itu ya. Berapapun boleh. Ya. Rata-rata 3 kali. Kalau pengen lama ya baca sampai 1 waktu. Atau yang agak panjang, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Boleh. Jadi kalau pengen lama, bacalah yang berkali. Berapa? Sakuate. Setelah itu kemudian ihtidal. Setelah ruku kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian tangan di Nah, gerakan-gerakan ini harus tumak nina. Tumak nina itu pelan-pelan, tidak boleh gesu. Tidak boleh terlalu cepat. Tumak nina. Harus tumak nina itu tenang, tidak boleh terburu. Jadi begitu anak-anakku, sholat itu sebisa mungkin ya kita lakukan dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, pelan-pelan saja. Karena syarat sahnya sholat
Gerakannya tidak disusu, tidak terpesat. Ya, saya kira itu dulu ya. Sampai dulu kali kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kapan majelis.